Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, subscriber Eka Premana Malik New dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini kita sedikit memberikan informasi tentang yang lagi viral, yaitu soal Gus Samsudin dan pesulap merah. Mari kita ikuti informasinya. Kita pengen ngobrol sama Gus, yang tadi lama banget ngomongnya ya. Ulanginnya gitu. Siap. Saya mau tanya, Siap. menyembuhkan secara spiritual. Siap. Spiritual sendiri itu maksudnya kayak gimana sih, Bung? Iya, saya jelaskan ya. Sebenarnya saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan orang. Kita ini semuanya seorang hamba. Hamba itu bisanya hanya berdoa. Kalau masalah hasilnya itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan saya sering mengatakan ketika ada tamu-tamu yang datang, panjenengan datang ke sini niatkan untuk silaturahmi ya. Itu nanti kita di sini sama-sama berdoa. Kalau diijabah itu semuanya atas izin Allah, atas kasih sayang Allah. Kalau belum diijabah ya terus kita berdoa. Gitu. Karena tidak ada yang namanya hamba itu bisa menyembuhkan orang. Namanya hamba itu tinggal menjalani alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditulis di Al-Mahfuz. Kita hanya tinggal menjalani saja begitu. Iya. Tidak bisa menyembuhkan, bisanya hanya berdoa. Tapi Gus kemarin ini menjadi menarik sekali. Aku tuh sampai ngikutin YouTube-nya Gus juga ya. Siap. Iya. Maksudnya sambil maksudnya ngeliat gitu. Kok maksudnya yang menjadi perhatian buat saya tuh adalah wah ada orang yang melempar-lempar ya mungkin yang dikatakan disantet lah, dipelet lah. Itu kan berarti kan datang ke Gus untuk mendapatkan kesembuhan juga lah. Artinya supaya mereka tidak kesurupan seperti itu. Nah, apakah itu benar apa yang dilakukan sama Gus untuk mereka tuh benar-benar sadar normal gitu sebagai manusia? Iya, yang saya lakukan hanya sekedar berdoa ya. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Awfat atau beberapa kitab Mambaul Hikmah ya. Nah di situ menerangkan tentang bagaimana caranya untuk mengobati seseorang atau mendoakan seseorang. Contoh kita ambilkan dari kitab Al-Askar An-Nanawiyah. Di situ diterangkan tentang bagaimana caranya mengobati seseorang yang terkena penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama, tanda-tandanya itu mengalami sebuah gangguan psikis, yaitu al-ghotob, mudah marah. Yang kedua, muncul perasaan kenapa? Kok siapa lagi? Udah marah. Kemudian apa? Yang kedua, muncul alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was gitu. Yang ketiga, iya. Oke. Yang ketiga, Marah, was-was. yang ketiga muncul perasaan mudah sedih sekali. Gitu. Udah sedih, apa lagi Gus? Apa lagi? Jadinya setelah sedih muncul halusinasi. Halusinasi. Kayaknya dari kita semua. Emang kita harus bukan, emang ini kita harus ada segmen rukiah. Tapi kita mau nanya sebelum lebih lanjut lagi. Gus Samsudin itu siapa sih? Saya itu bukan siapa-siapa ya, saya hanya anak kampung yang nyantri mondok gitu. Nah terus ketika sudah selesai, pertama saya ikut Al-Ghazali Al-Ghazali. Setelah itu saya di pondok Al-Janatul Darul Ma'wa. Setelah itu saya ke kampung gitu, di kampung. Saya pun juga awalnya tidak sama sekali berniat untuk membuka pengobatan. Hanya ketika sedang bekerja, saya itu hanya salah pemulung orang saya. Ada orang kesurupan, terus setelah itu saya doakan dengan menggunakan Al-Quran. Saya ambilkan dari kitab Al-Qasas. Alhamdulillah orangnya sembuh. Nah dari orang satu sembuh ini yang satunya ke situ akhirnya rame. Akhirnya rame, terus karena rame akhirnya kita meminta izin untuk membuat sebuah padepokan. Oke, tadi Gus bilang sebelumnya pekerjaannya sebagai apa? Saya pemulung rongsok. Pemulung rongsok. Berapa lama menjadi pemulung rongsok? Sampai sekarang masih pemulung rongsok. Oh, Sampai sekarang. tapi pemulung besok juga duitnya gede. Kalau di luar negeri, Karena di YouTube juga kita lihat Atau di Madura apalagi banyak orang kaya satu pemulung. atau enggak, tapi Gus, aku sempat juga melihat YouTube-nya yang ada berita mengatakan kalau Gus ini juga keturunan-keturunan dari orang-orang yang cukup
sakit. Itu masalah pribadi ya. Kalau disampaikan nanti Sampai akhirnya Gus membuka padepokan karena merasa bisa menyembuhkan, dan ini menjadi omongan dari mulut ke mulut bahwa Gus bisa menyembuhkan ya. Siap. Kemudian ada padepokan, dan kemarin juga sempat menjadi viral di media sosial, ada seorang pesulap merah yang mencoba membongkar yang disebut sebagai trik di media sosial. Ya, bongkarlah, betul, dibongkarlah di media sosial. Kemudian saat itu juga akhirnya seorang Gus Samsudin memberikan undangan kepada pesulap merah untuk datang langsung ke padepokan Gus Samsudin di Blitar. Betul ya? Awalnya tuh kenapa bisa seperti itu sih Gus? Boleh diceritain ya, apa alasan Gus mengundang dia? Apakah ada perasaan merasa tertantang atau merasa dibongkar, atau perasaan apa yang Gus rasakan? Iya, sebenarnya saya nggak kenal sama sekali ya dengan yang namanya pesulap merah, itu saya nggak tahu. Cuma tiba-tiba saya dapat DM, di DM itu mengatakan apa itu ada yang mengambil video panjenengan begitu. Setelah saya lihat ternyata benar, ada orang yang mengambil video saya. Iya. Lalu dalam video itu ada kata penipuan seperti itu. Terus akhirnya ini siapa ya kayak gitu. Terus akhirnya saya membuat sebuah klarifikasi di YouTube bahwa siapapun yang tidak percaya ya silahkan saja. Saya tidak memaksakan orang lain harus percaya dengan apa yang saya percaya. Iya. Tetapi kalau ingin mengetahui secara langsung ya silahkan datang begitu. Terus pada akhirnya beliau datang ke padepokan. Sayangnya tidak klarifikasi dulu ke saya, tidak telepon dulu atau bagaimana. Oh, langsung datang aja? Sayang. Terus setelah beliau itu datang, saya tahunya itu ketika saya sedang melakukan doa, tiba-tiba ada sendiri saya datang, terus menyatakan, "Pak, ada orang datang dari Jakarta, namanya pesulap merah, tapi beliau nggak mau masuk. Saya disuruh untuk keluar." Saya menyatakan, "Saya sedang rukiah, tidak mungkin saya tinggalkan, suruh tunggu dulu, kalau nggak diajak masuk." Ternyata beliau nggak mau itu. Terus akhirnya setelah saya selesai rukiah, saya keluar. Tapi di luar itu sudah terjadi percekcokan antara beliau dan kepala desa. Akhirnya saya berusaha untuk menemui beliau, masih dihalangi oleh kepala desa. Tapi akhirnya saya juga bisa menemui beliau. Lalu saya katakan, "Pak Marcel, panjenengan itu orang baik. Maka kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Yuk, kalau ingin melihat bagaimana cara merukiahnya, mendoakannya, masuk ke dalam. Atau kalau tidak mau masuk ke dalam, ikut saya pembersihan." Karena kalau panjenengan ingin melihat santet, ya harus di tempat orang yang terkena santet begitu. Apalagi panjenengan itu kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasanya menggunakan trik untuk hiburan atau menggunakan tipuan untuk hiburan lah begitu. Dan saya ini adalah seorang al-hikmah, yang dimana jalurnya ini adalah keimanan. Susah Jadi untuk dibuktikan ya kalau hal-hal ya seperti itu ya, karena keimanan itu untuk dipercaya, bukan untuk dibuktikan. Bagaimana panjenengan suruh untuk membuktikan tentang malaikat, padahal malaikat itu sudah benar-benar ada. Dan tidak kamu sudah jelaskan tentang jin, tentang surga dan neraka, tentang hari akhir. Itu kan sesuatu hal yang pasti ada, tetapi kan itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dipercaya. Itu sulit dijelaskan. Siap. Nah, ketika saya melakukan ruqyah, terus tiba-tiba ada orang yang muntah paku. Sebenarnya saya ada buku ronsennya. Ada orang yang di ronsen, di dalam tubuhnya ada paku dan sebagainya. Nah, itu kan di luar dari kenalan kita, karena memang dunia ini kan ada yang nyata, ada yang goib, ada laki-laki, ada perempuan dan sebagainya. Tidak semua hal bisa dilogikakan saya. Kalau semua hal bisa dilogikakan, ini kalau semuanya harus logika, orang bisa-bisa tidak beragama. Sampai akhirnya kemudian pesulap merah datanglah ke padepokan Gus. Kemudian terjadi konflik ya kabarnya. Tapi kita klarifikasi sekali lagi bahwa memang awalnya Gus Samsudin lah yang mengundang pesulap merah, tapi dia tidak mengklarifikasi atau memberikan informasi terlebih dahulu ketika mau datang, gitu ya? Saya menyampaikan kepada siapapun ya, tanpa saya menyebutkan nama, karena waktu itu saya mendatangi seorang dukun. Terus ketika paginya saya menyampaikan kepada dukun siapapun, karena begini, sebenarnya apa yang dilakukan Bang Marcel dengan apa yang saya lakukan itu sebenarnya sama. Kita sama-sama kreator YouTube, kita sama-sama membongkar tentang perdukunan, edukasi tentunya. Tapi ketika melakukan edukasi, jangan sampai memfitnah seseorang. Kalau sudah menuduh, itu harus bisa membuktikan. Baik. Terus, tapi kemarin kan kita juga tahu bahwa terjadi penolakan ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar dulu. Ini tayangan yang kemarin juga sempat viral. Pesulap merah datang ke padepokan Gus Samsudin di Blitar. Kita kasih. Sebenarnya mereka nggak melarang, tapi ya itu nggak boleh nyalain kamera masuk.
Tapi bukannya satu hal yang sangat wajar ketika kita misalnya minta orang lain kalau minta rumah saya, properti saya, ya saya tidak mau juga kalau kameranya dinyalakan. Nah ini kan dia ngundang udah ada undangan terbuka bilang ya yang tadi tuh panjenengan silakan datang ke sini, mau perang monggo, mau baik-baik monggo. Loh kita kan mau pembuktian nih, kebetulan warga sekitar juga support kita. Nah niat saya untuk nyuruh keluar untuk pembuktian di depan agar masyarakat juga ngelihat langsung ya. Ini yang asli yang mana, yang trik yang mana, yang fitnah yang mana, yang beneran yang mana. Ada itu gimana nih menurut Iya, terutama karena saya orang Jawa ya. Jadi orang Jawa itu lebih diutamakan adalah adab sopan, iya, sopan santunnya. Ketika seseorang datang bertamu, tentu harus menggunakan adabnya. Yang pertama, ketika datang tentu tidak dengan cara ngice atau seolah-olah menghina, ya gitu. Dia belum masuk itu nggak mau masuk tapi wah ada pakar gaibnya nih mental-mental. Nah, itu buat saya Ada seperti itu. ada. Itu tidak beradab menurut ya. Kecuali kalau kita sudah kenal, nah mungkin nggak masalah ya. Terus yang kedua, ketika beliau datang langsung menghampiri security saya mengatakan Samsudin suruh keluar. Samsudin suruh keluar, tuan rumahnya disuruh keluar. Tapi beliau nggak mau masuk. Ya oke lah, no problem, buat saya nggak masalah. Nah, tapi masalahnya lagi, ketika saya sudah keluar, saya katakan ke beliau, ayo, kalau panjenengan niatnya baik, masuk ke dalam. Ya. Atau ikut saya pembuktian di rumah orang yang terkena santet. Atau sama cari orang yang terkena santet. Nanti kita datang bersama-sama. Jawabannya apa? Udah nggak usah. Sama sekali tidak mau. Terus niatnya datang ke padepokan itu apa? Kalau tidak ada pembuktian. Kemarin ketika dia datang ke sini dia bilang akhirnya dia pergi karena merasa diusir, disuruh pulang. Kemudian ketika dia mau masuk lagi ke dalam padepokan boleh masuk tapi tidak boleh menyalakan kamera. Betul, tidak boleh menyalakan kamera, Gus. Kita ini semuanya tentu mempunyai privasi ya. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang tanpa izin langsung merekam-rekam, kan itu sesuatu hal yang tidak beradab terus seperti itu. Terus yang perlu juga untuk dipahami, beliau kan orang yang dikatakan cerdas ya, tetapi juga harus mengedepankan attitude ya, kecepatan sunnah. Coba kalau semuanya beliau masuk salam, terus saya masuk ke dalam melihat secara langsung, terus bertanya kepada saya, terus kita lakukan yuk ikut sama saya pembersihan atau rukyah rumah, tentu akan lebih sangat baik sekali. Kalau menurut saya ini semuanya bukan niat untuk pembuktian, bukan. Karena saya sudah coba untuk telepon beliau, saya sudah bertemu langsung dengan beliau, tujuannya hanya sekedar untuk konten. Untuk konten, kita boleh juga ini ada konten dari seorang pesulap merah yang kabarnya sempat ditolak masuk oleh Gus Samsudin. Siap. Kita kasih dia boleh ya. Siap. Iya, siapa yang bilang? Berarti siapa yang bilang? Kita yang penasaran, Pak. Terus kalau nggak beli rumah, kalau nggak beli rumah, Ya udah nggak apa-apa. ya udah. Boleh. Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Kan Ya udah. kalau memang dari sini nggak boleh, ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamu Ya berarti. Saya Priano ya, saya pengacaranya Padepokan Nurjati Sejati. Mereka Michelle, saya nggak tahu. Marcel namanya asli siapa, nggak tahu, alamatnya mana nggak tahu, dia nggak nunjukin kan KTP kepada saya, ya. Katanya dia penasaran. Iya dong, nggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, ya, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Gus, kenapa Gus tertawa melihat tayangan tadi? Iya dong. Kenapa Gus? Iya, sama menurut saya. Sombong. Menurut saya pribadi. Siapa yang ya. sombong, yang merah atau yang kacamata? Iya, dia sendiri. Bagus jangan yang ngadepinnya. Kalau yang ngadepinnya Kak Dewi, habis juga. Baik pemirsa Eka Permana Malik New, kita ambil sisi baiknya ya. Dan kita doakan semoga permasalahan antara Gus Samsudin dan pesulap merah cepat terselesaikan dan bisa kembali kondisinya seperti semula. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan selamat pagi, juga selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Saya Eka Permana dari channel Eka Permana Malik New. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.